Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aman Nusirwan. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, kita mulai soal yang pertama, yaitu 1. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting bagi Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti A. Pancasila dibuat untuk memenuhi persyaratan pembentukan suatu negara. B. Pancasila merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa. C. Pembentukan Pancasila melalui proses yang panjang. D. Pancasila merupakan hasil perundingan para tokoh bangsa. E. Pancasila dijadikan dasar atau fondasi untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Jawaban yang benar adalah E. Pancasila dijadikan dasar atau fondasi untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pembahasan Pancasila ialah sebagai dasar negara yang sering disebut dasar falsafah negara, filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara, ideologi negara, state dari negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan tujuan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan suatu negara. 2. Ideologi bagi suatu bangsa dan negara mempunyai fungsi yang sangat penting. Salah satunya adalah orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai orientasi dasar berperan untuk A. Memahami dan menginterpretasikan segala yang terjadi di dunia. B. Membuka wawasan sehingga dapat memberikan makna dan menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. C. Memberikan norma untuk dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan. D. Memberikan jalan masyarakat untuk menemukan identitasnya. E. Memberikan pendidikan agar masyarakat mengikuti norma yang berlaku. Jawaban yang benar adalah B. Membuka wawasan sehingga dapat memberikan makna dan menunjukkan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Pembahasannya, fungsi dan kekuatan ideologi. Setiap bangsa memerlukan ideologi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Oleh karenanya, ideologi sangat menentukan keberadaan suatu bangsa dan negara. Suryanto Puswowardoyo mengemukakan fungsi ideologi sebagai berikut. 1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian dalam keadaan alam sekitarnya. 2. Orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang. 4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. 5. Kemampuan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Nomor 3. Yang dimaksud dengan wawasan Nusantara adalah A. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. B. Satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa. C. Satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. D. Satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah A. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Pembahasan pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nomor 4. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku dalam periode waktu antara A. 18 Agustus 1946 sampai dengan 17 Agustus 1947. B. 15 Oktober 1946 sampai dengan
26 Desember 1947, C. 10 November 1946 sampai dengan 27 Desember 1949, D. 5 Juli 1947 sampai dengan 17 Agustus 1950, E. 27 Desember 1947 sampai dengan 17 Agustus 1950. Jawabannya adalah E. 27 Desember 1947 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pembahasan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Nomor 5. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya mempunyai lagu daerah yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Yamko Rambe Yamko adalah lagu daerah Papua yang berisi tentang A. Keindahan alam Papua, B. Keindahan alam Indonesia, C. Pahlawan bangsa yang gugur, D. Kerukunan hidup bermasyarakat, E. Hubungan rakyat dengan pemerintah. Jawabannya adalah C. Pahlawan bangsa yang gugur. Pembahasan lirik lagu Yamko Rambe Yamko. He Yamko Rambe Yamko aronawa kombe. He Yamko Rambe Yamko aronawa kombe. Temi no kibe kubano kupembe. Kupombe koyumano bungo awe ade. Temi no kibe kubano kupembe koyumano bungo awe ade. Hongke 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 riru, hongke combe combe riru, hongke 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 riru, hongke combe combe riru. Yang artinya lagu Yamko Rambe Yamko, hai jalan yang dicari, sayang perjanjian, sungguh pembunuhan di dalam negeri sebagai bunga bangsa. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertumbuh di taman pahlawan. Nomor 6. Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara yang batasnya telah diatur oleh undang-undang. Batas Indonesia yang paling utara adalah A. Halmahera, B. Miangas, C. Pulau W, D. Pulau Rote, E. Gorontalo. Jawabannya adalah Miangas, B. Miangas. Pembahasan batas wilayah negara kepulauan Indonesia adalah barat Pulau W sebelah barat Pulau Sumatera atau Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, utara Miangas sebelah utara Pulau Sulawesi, timur Merauke kota di Papua, selatan Pulau Rote sebelah selatan Kepulauan Nusa Tenggara Timur. 7. Salah satu contoh perbuatan yang termasuk masalah perdata adalah A. Lalai membayar hutang, B. Terlambat membayar pajak, C. Terlibat penipuan, D. Menghapus salah satu hak waris, E. Menghina orang lain. Jawabannya adalah D. Menghapus salah satu hak waris. Pembahasan menghapus salah satu hak waris merupakan masalah dalam hukum perdata. Hal-hal mengenai hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu, warga negara atau badan hukum yang satu dengan individu, warga negara atau badan hukum yang lain.
dalam pergaulan kemasyarakatan mereka. 2. Hukum perdata pada dasarnya bermaksud melindungi kepentingan perseorangan. 3. Hukum perdata merupakan keseluruhan hukum pokok hukum perdata material. 4. Hukum perdata berbeda dengan hukum publik. Hukum perdata pada dasarnya melindungi kepentingan seseorang, sedangkan hukum publik melindungi kepentingan umum. Adapun sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum adalah: A. Hukum perorangan atau hukum pribadi, B. Hukum keluarga, C. Hukum kekayaan, D. Hukum waris. 8. Sumber dari nilai-nilai filosofi dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni: A. Bersumber pada kodrat manusia, B. Bersumber pada hukum positif, C. Bersumber pada ajaran agama, D. Bersumber pada adat istiadat, E. Bersumber pada Pancasila. Jawabannya adalah E. Bersumber pada Pancasila. Pembahasan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus bersumber dari Pancasila. 9. Pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada: A. Menteri Keuangan, B. Presiden, C. DPR, DPD dan DPRD, D. MPR, E. BPK. Jawaban C. DPR, DPD dan DPRD. Pembahasannya: UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 bab 8A. Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23E. 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya. 10. Rancangan undang-undang harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka A. langsung menjadi undang-undang, B. tidak boleh diajukan kembali pada persidangan masa itu, C. boleh diajukan pada sidang masa tersebut tetapi harus diubah terlebih dahulu, D. diajukan kembali pada sidang selanjutnya, E. langsung ditulis pada lembaran negara. Jawabannya adalah B. Tidak boleh diajukan kembali pada persidangan masa itu. Pembahasannya: berdasarkan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam sidang masa itu. 11. Komisi-komisi dalam DPR merupakan bagian dari alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Namun, yang termasuk sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara adalah: A. Panitia Anggaran, B. Dewan Kehormatan, C. Badan Legislasi, D. Badan Musyawarah, E. Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jawabannya adalah B. Dewan Kehormatan. Pembahasannya: alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara terdiri dari 1. Dewan Kehormatan, 2. Panitia Kerja, 3. Panitia Khusus. 12. Declaration of Human Rights merupakan: A. hasil kesepakatan seluruh dunia, B. hasil kesepakatan sebagian besar dunia, C. pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat, D. piagam hak asasi manusia yang harus ditaati oleh semua bangsa, E. setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Jawabannya adalah D. piagam hak asasi manusia atau HAM yang harus ditaati oleh semua bangsa. Pembahasan:
Pernyataan umum tentang hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights, UDHR, adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia atau HAM kepada semua orang. 13. Sebagai ibu kota negara, Jakarta membenah diri dengan rancangan pembuatan MRT untuk mengurai kemacetan jalan. MRT sendiri adalah sistem transportasi yang diadaptasi negara tetangga Singapura yang kepanjangannya adalah Mass Rapid Train, A. Mass Rapid Train, B. Mass Rapid Transportation, C. Mass Rapid Transit, D. Main Rapid Train, E. Main Rapid Transportation. Jawabannya adalah Mass Rapid Transit. Pembahasan MRT Jakarta singkatan dari Mass Rapid Transit Kota Jakarta, bahasa Inggris Jakarta Mass Rapid Transit, adalah sebuah sistem bagian utama transportasi metro transit cepat di Jakarta yang groundbreaking. Proyek ini dilakukan pada bulan September 2013 guna menanggulangi kemacetan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat memacetkan. Kereta yang dipergunakan bisa kereta listrik ataupun monorel. Bersama Transjakarta diharapkan proyek ini dapat menanggulangi kemacetan lalu lintas. 14. Apa yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja? A. Alat keamanan pemerintah daerah. B. Alat pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. C. Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. D. Perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah. E. Aparat pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah. Jawabannya adalah C. Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Pembahasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Bab 3. Kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah provinsi. Bagian keempat. Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 7. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertugas. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. 2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah provinsi. 3. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi serta dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bab 4. Kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah, kabupaten atau kota. Bagian keempat. Satuan Polisi Pamong Praja. 11. Pasal 11. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, wali kota melalui sekretaris daerah. 2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah, kabupaten, kota. 3. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 15. Pada masa penjajahan kolonial Belanda,
rakyat Indonesia dipaksa kerja rodi membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai dengan Panarukan. Ini terjadi ketika Belanda dipimpin oleh A. Pieter Pot, B. J.P. Kon, C. Van den Bos, D. E. Maskam, E. H. Willem Daendels. Jawabannya adalah E. H. William Daendels. Pembahasan. Kerja rodi pembuatan infrastruktur jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan yang melibatkan banyak rakyat Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1596 di A. Banten, B. Sunda Kelapa, C. Samudra Pasai, D. Demak, E. Tuban. Jawabannya adalah Banten. A. Banten. Jawabannya adalah A. Banten. Pembahasannya, pada akhir abad ke-15 Inggris dan Belanda mulai menunjukkan minatnya di wilayah Asia Tenggara dan melakukan beberapa pelayaran ke wilayah ini, antara lain oleh James Lancaster tahun 1591 dan 1601, dua bersaudara Frederick dan Kolonel de Houtman tahun 1595 dan 1599, serta Jacob van Eyck tahun 1598. Ketika de Houtman bersaudara tahun 1596 pertama kali tiba di Banten, mereka disambut dengan sangat ramah. Demikian juga dengan para pedagang lain yang setelah itu makin banyak datang ke Jawa, Sumatera, dan Maluku. 17. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) terbentuk akibat adanya A. Perjanjian KMB, B. Pemberontakan PKI di Madiun, C. Agresi militer Belanda 1, D. Agresi militer Belanda 2, E. Perjanjian Renville. Jawabannya adalah D. Agresi militer Belanda 2. Pembahasan. Setelah ibu kota sementara Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II, maka sejumlah tokoh pimpinan Republik yang berada di Sumatera Barat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Safruddin Prawiranegara, Mr. T.M. Hasan, Mr. Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Insinyur Indra Cahya, Insinyur Mananti Sitompul, Mariono Danubroto, Direktur BNI MR Mr. Akarim Rusli Rahim, dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima tahun 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. 18. Berikut sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Majapahit setelah mencapai masa puncak, kecuali A. Adanya perkembangan Islam dari Kerajaan Demak, B. Banyak daerah kekuasaannya yang melepaskan diri, C. Mundurnya perekonomian akibat perang saudara, D. Adanya perang Isyana yang menyebabkan meninggalnya Mahapatih Gajah Mada, E. Lemahnya raja-raja pengganti Hayam Wuruk. Jawabannya adalah D. Adanya perang Isyana yang menyebabkan meninggalnya Mahapatih Gajah Mada. Pembahasannya, penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit adalah
1. Perang Paregrek. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri. Pangeran Wikramawardhana Hayam Wuruk juga memiliki seorang putri dari selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregret diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi Wilawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. 2. Tidak adanya negarawan yang tangguh setelah sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah yang sangat luas. 3. Sistem pemerintahan yang mirip serikat dan memberikan otonomi kepada daerah menyebabkan banyak daerah-daerah yang melepaskan diri. 4. Faktor ekonomi. Majapahit dulu dapat menyatukan daerah pertanian dan bandar-bandar. Setelah ada ekspedisi Cina, bandar-bandar lebih suka langsung berhubungan dengan luar negeri. Bandar lebih demokratis, berusaha melepaskan diri dari Majapahit. 5. Pengaruh perkembangan Islam. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut babat Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina. 19. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur wawasan Nusantara adalah: A. Wadah atau kontur, B. Isi atau konten, C. Tata laku, D. Peraturan. Jawabannya adalah D. Peraturan. Pembahasan unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah atau kontur. Wajah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang meliputi sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. 2. Isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata laku, konduk, hasil interaksi antar wadah dan isi wasantara yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. 20. Sosialisasi wawasan Nusantara dapat ditempuh dengan metode seperti di bawah ini, kecuali: A. Integrasi, B. Keteladanan, C. Edukasi, D. Meditasi. Jawaban adalah meditasi.